Oke, teman-teman, jadi sebelum kita ke rumah dinas yang di selatan ini, kita coba lihat dulu ya, yang di area terjauh itu bekas jalur lori ya. Dulu pabrik gula Waru atau Swiker Fabrik Waru ini terkoneksi langsung jalurnya itu menuju ke stasiun Waru, atau dahulu tuh namanya halte Waru ya. Sekarang kelasnya sudah diganti jadi jadi halte Waru. Nah, yang teman-teman bisa lihat ini kan jalur existing ya, jalur yang masih aktif antara Surabaya hingga ke Pasuruan, lalu bisa ke Malang juga nih, mengarah ke selatan. Nah, sementara yang area lapang ini dahulunya itu merupakan bekas lahan double track atau jalur ganda yang pernah dibangun di era kolonial Belanda ya. Itu tepatnya di tahun 1926 sampai 1930 antara antara Wonokromo hingga ke Porong ya. Walaupun pada masanya atau direncanakan itu akan tembusnya sampai Embangil ya. Tapi karena ada situasi ekonomi yang sulit pada tahun 1929 1930-an, kemudian itu rencana itu diperpendek aja jalurnya sampai ke Porong. Makanya teman-teman bisa lihat ya, antara stasiun Gedangan lalu stasiun Porong itu bangunannya lebih bagus daripada stasiun Tanggulangin. Nah, karena memang Gedangan itu merupakan stasiun baru yang didirikan pada tahun 1926 dan stasiun Porong itu didirikan pada tahun 1930. Oke, yang di sebelah kanan ini adalah areal pabrik gula Waru. Kita akan coba ke utara. Nah, yang di depan saya itu arah ke stasiun Waru ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa dahulunya itu jalur ini merupakan jalur ganda. Nah, bekas-bekasnya tuh hanya ini aja, nih, berupa pangkal-pangkal jembatan ya. Yang ini kan jembatan yang existing ya. Nah, tentunya ini fondasinya sudah lebih modern atau lebih baru, lebih muda usianya. Nah, ini bekas fondasinya yang lama-lama seperti ini, dia bersebelahan langsung dengan jalur existing. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang areal saya zoom ini merupakan bekas fondasi lama. Oke, tadi saya berjalan dari arah sana ya, dari Jalan Raya Waru di sebelah barat. Terus saya berjalan ke sini. Terus di depan ini merupakan areal dari pabrik gula Waru ya. Saya ambil dari sisi utara. Nah, dulu dari depan sini nih, dari bangunan yang ini, itu dulu merupakan jalur yang keluar menuju ke stasiun Waru. Itu dari pabrik gula Waru itu punya lebar spornya 700 mm kalau nggak salah ya. 700 mm. Mereka itu pakai lokomotif diesel merek Dutch dari Jerman. Nah, ini bekas trase atau railbednya itu sekarang jadi gang kampung. Jadi kita akan coba masuk ke sana. Mas Agung sama Om Sarip itu dua teman saya sudah di depan. Ambil ya, Pak. Iya, monggo. Ya, kurang lebih jadi begini nih, jadi terasa ya. Main, Pak. Ini ya, Pak. Nah, jadi ini nih sisa peninggalannya berupa jembatan lama ya. Jembatan lama ini dari pabrik gula Waru ke stasiun Waru. Keadaannya memang sudah ada yang keropos-keropos ya, karena memang sudah lama. Kecuali yang tengah-tengah ini nih, ini sudah dibuat akses jalan dari
Jalan Kolonel Sugiono situ untuk mengarah ke Pasar Waru. Tuh, sini. Jadi yang ke sana itu sudah tidak ada bekasnya lagi. Ya, sudah tertutup bangunan untuk jadi pasar di situ. Nah, ini sisa ini aja nih yang yang menandakan bahwa ini dahulu pernah dilewati oleh lori. Nah, sebelah baratnya itu merupakan jalan raya sama jalur kereta api, ya, jalur utama dari Surabaya ke arah selatan. Nah, kalau yang di jalur ini tuh menuju ke halte atau stasiun Waru. Nah, yang lebih di timur dulu itu ada lagi, itu yang ke arah kebun dari pabrik gula Waru ke arah utara ke daerah Siwalan-Kerto ya, dulu mereka punya kebun itu sampai ke utara di daerah Siwalan-Kerto atau daerah Universitas Kristen Petra mengarah ke sana. Nah, dulu di sebelah sana nih ya. Terus sekarang jejaknya sudah tidak kelihatan lagi, tidak ada jembatannya, hanya yang jalur penghubung ini aja yang dimanfaatkan oleh pabrik gula Waru ke stasiun Waru ya untuk pengangkutan hasil gulanya. Mas Agung udah pernah kesini berapa lama, Mas? Udah berapa waktu yang lalu kesini? Ya 2 tahun? Enggak, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya? Iya. Om Sarip, udah berapa lama Om? Baru pertama kali nih? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Oh. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini memang jembatannya sudah tidak sempurna lagi memang. Ini apa namanya nih? Bagian batangnya ini. Batang ke sana itu sudah tidak ada lagi, udah keropos ya, alias sudah hilang lah itu. Nah, itu juga sampai ke tengah-tengah, sampai ke ujungnya juga sudah tidak kelihatan lagi. Termasuk ini nih, rusuk jembatannya nggak salah ini, yang di tengah-tengah ini sudah hilang semua tuh. 1, 2, sudah nggak ada lagi. Jadi ya begitulah. Ini kayaknya cuman satu-satunya ini ya peninggalan yang masih benar-benar tersisa secara fisik, lumayan utuh. Itu tentang jalur lori pabrik gula Waru. Ya, sementara lain-lainnya tuh mungkin ada rel-relnya tapi tidak di daerah sini, tapi di daerah selatan, itu di daerah Semambung arah ke pabrik maksud saya di ini ya, di arah selatannya itu di daerah Semambung dekat arah ke Bandara Juanda. Sudah tidak, selain ini sudah tidak ada lagi yang benar-benar menandakan. Gimana Om Sarip kesannya pertama kali kesini? Jembatannya sudah memprihatinkan ya, sepertinya. Tapi masih berguna Om? Alhamdulillah masih bisa digunakan buat orang jalan, buat sepeda ini masih yang. Berarti ini yang dibikin Belanda masih ya nggak sia-sia? Nggak sia-sia lah pokoknya. Lanjut ke stasiun Waru. Oke, siap. Apa namanya? Bekas emplasmen itu? Iya, bekas emplasmen. Bekas pengiriman pabrik gula Waru ke stasiun Waru. Oke. Jadi kita lanjut sampai stasiun Waru nih, Mas? Iya. Oke. Jadi karena Mas Agung ngajakin sampai ke stasiun Waru, jadi kita ke sana aja deh. Ikutin Mas Agung aja. Karena saya pikir kita mau nge-explore cukup sampai di sini, lalu kita mengarah ke selatan ke bekas area komplek perumahan dinasnya. Tapi Mas Agung sama Om Sarip pengen ke sana. Udahlah sekalian aja. Mas, ini kita ke kiri dulu bentar ya, lihat bekas fondasi. Nah, ini ada lagi nih bekas fondasi double track era SS atau Stadspoorwegen pada saat itu operator keretanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat jelas ya. Ini yang jembatan existing. Nah, ini fondasi yang lama. Ini yang dua sisinya masih ada ya, seberang-seberangan seperti ini masih ada.
dibangunnya di tahun 1926. Itu karena pembangunannya itu ada 4 seksi. Itu yang seksi pertama itu dari Wonokromo ke Gedangan sejauh 10 km. Itulah kenapa sebabnya stasiun Gedangan itu bentuknya lebih modern. Itu karena dibangun tahun 1926. Berdiri tahun 1926 seiring juga pembangunan double track karena emplacementnya juga harus diperluas ya. Oke, saya akan coba ke utara lagi nih bareng Mas Agung sama Om Sarip, lihat bagaimana stasiun Waru sekarang. Oke, jadi di depan sana itu merupakan emplacement stasiun Waru ya, di mana sebelah kirinya itu bangunan utama stasiun. Nah, yang di sebelah timur atau sebelah kanan dari video ini itu merupakan area bongkar muatnya, pertemuannya antara jalur dari pabrik gula Waru ya ke stasiun Waru, itu melewati daerah sana itu. Nah, itu daerah yang sana itu nanti dia akan ketemu ke sini. Nah, itu bongkar muatnya dilakukan di sini untuk kemudian dibawa ke Surabaya, lalu dikapalkan menuju ke Eropa. Nah, tapi sebelum dikapalkan tentu harus masuk gudang dulu ya untuk menunggu proses bongkar muatnya di sana. Oke, jadi setelah ini saya baru akan mengarah ke selatan untuk melihat bagaimana bekas rumah dinas yang tadi dibilang Mas Agung, bekas rumah dinasnya pabrik gula Waru. Oke, jadi ini saya dari sisi barat ya, di sisi barat. Nah, ini kalau di sini itu kelihatan jembatan kereta api existing. Kalau teman-teman lihat ke sebelah timur, itu baru kelihatan jembatan lori atau dekofil dari pabrik gula Waru ke stasiun Waru. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi teman-teman, ini ya, saya berada di sebelah selatannya tadi dari areal pabrik gula Waru. Nah, ini saya ketemu beberapa konstruksi, bukan konstruksi atau jembatan lah. Ini yang di depan ini merupakan fondasi atau abutmen ya, pangkal jembatan X double track ya. Tadi yang di pasar ada, lalu yang di depannya pabrik gula itu ada, lalu juga di selatannya itu juga masih ada. Ini masih cukup jelas lah ini dilihat ya. Sementara yang ini nih tempat kami berdiri nih, saya dan teman-teman berdiri ini merupakan jalan atau akses utama ya, sepertinya dari pabrik gula Waru ini untuk menuju ke komplek rumah dinas yang ada di bagian selatan ini. Jadi kalau melihat areal ini ada sekolah, lalu polsek, sampai ada gereja, sebuah gereja di sana, itu menempati lahan atau areal dari bekas pabrik gula Waru ya, maksudnya rumah dinasnya. Nah, ini ada apa ini? Oh, Jalan Jenderal S. Parman 7 ya. Ini kalau ke selatan sana itu ada sebuah perumahan yang cukup besar namanya Delta Sari. Mas, kurang lebih ada berapa sih Mas bekas rumah dinas di sini yang Mas Agung pernah ketahui? Bener? Sisanya banyak, lebih dari 7 atau 8 mungkin. Masih banyak? Masih banyak. Cuman itu di areal belakang ya? Di apa gimana? Samping selatannya pabrik gula, bekas pabrik gula Waru. Waru. Cuman kalau kita lihat dari jalan raya lah, ya kan, itu beberapa rumah-rumah kuno memang nggak kelihatan sih Mas, kecuali yang TK itu kan. Iya. Agak masuk ke dalam, yang bagian depan sini sebagian besar sudah berubah fasadnya. Sudah dibangun. Kayak ini kan juga bekas rumah dinas ya konstruksinya itu. Yang mana yang ini ya? Iya, yang untuk ini rumah dinas pabrik gula Waru. Jadi antara areal pabrik sama komplek rumah dinasnya itu dibatasi sama sebuah sungai ini ya Mas ya? Iya. Sebuah sungai. Jadi gimana Mas? Kita mau lanjut lagi ke arah selatan apa gimana? Boleh ke arah selatan. Oke, siap. Oke, ini jadi teman saya nambah lagi nih, ada Mas Rosid dan kawannya ini. Mas siapa nih Mas? Namanya? Mas Adam ya. Jadi ada Mas Rosid sama Mas Adam ini nemenin ya, nyusul ke sini untuk ikut nge-explore pabrik gula Waru. Nah, kecuali beliau nih, beliau orang Surabaya satu-satunya nih. Ya, yang saya dan lain-lain itu orang dari Sidoarjo. Gimana Om Sarip? Belusukan? Tetap semangat. Saya sama Om Sarip tuh ini ya, senangnya tuh belusukan jalur sepur. Cuma sekarang karena udah banyak kenal teman-teman dari sejarah lainnya Om ya, jadi ngikut-ngikut. Sudah mengetahui, bilang ikut, ya udahlah, cari yang lain. Cari yang lain, hiburan Om ya. Hiburan. Yang penting sejarah.
Oke.